Baik, kali ini kita akan sharingkan bagaimana cara follow up yang efektif, ya. Jadi Bapak Ibu, inti dari sebuah presentasi itu adalah follow up. Kebanyakan dari kita itu menganggap presentasi itu jauh lebih penting daripada follow up. Tidak. Bahkan boleh saya katakan, presentasi tanpa di follow up itu adalah sia-sia. Atau tanpa follow up, maka presentasi yang sebagus apapun itu juga sia-sia. Makanya Bapak Ibu, posisi follow up itu sangat amat penting sekali. Jadi hari ini kita akan sharingkan bagaimana Bapak Ibu biar banyak yang closing istilahnya. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Ketika kita memfollow up seseorang, niatkan yang pertama adalah untuk menolong mereka, untuk membantu mereka, untuk memberikan solusi. Jadi memberi kata kuncinya. Bukan di alam bahasa kita berdoa mudah-mudahan dia closing. Berarti kita meminta. Ingat, sukses adalah memberi, kaya itu adalah memberi. Jadi luruskan niatnya dulu. Kalau niatnya lurus, maka Anda akan nating tulus. Andai kata orang yang Anda follow up pun gak jadi daftar misalkan, hati kita tetap terjaga. Tapi kalau niat kita closing, maka yang terjadi adalah kita akan menghalalkan segala cara, kita akan dilebih-lebihkan, ya. Dan yang pasti ketika calon prospek kita ini nggak closing, kita sakit hati. Dan ketika sakit hati, maka akan mengundang penolakan berikutnya. Jadi luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ya, apalagi ini online ya. Cara follow up online, kita punya prospek dari seluruh dunia, gak pernah ketemu. Maka yang pertama adalah bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, mereka gak akan mendengarkan Anda. Tanpa kepercayaan, mereka gak akan closing. Gimana cara membangun kepercayaan? Yang pertama, ya kita harus jujur dan amanah. Makanya ada dalilnya toh, menjadi pedagang jujur dan amanah kelak akan dibangkitkan dengan para nabi, ya. Dan meninggalnya seperti mati syahid. Jadi di dalam bisnis itu kuncinya adalah jujur amanah. Ya, tanamkan di hati kita, yakini Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Ya, tanpa jujur amanah, tunggu tanggal mainnya. Ya, kita akan tidak dipercaya oleh orang. Kedua adalah bangun silaturahmi. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara berkenalan dengan hangat, ya. Berkenalan dengan mereka. Nama kita siapa, kita tinggal di mana, ya. Jadi perkenalan. Kemudian setelah perkenalan Bapak Ibu, ya, yang kita lakukan adalah menyamakan frekuensi. Misalkan ditanya, Ibu aktivitasnya kalau pagi kemana? Ibu rumah tangga. Oh sama, kebetulan saya juga ibu rumah tangga. Anak Ibu ada berapa? 2. Misalkan sama ya. Ya Allah kok sama. Semakin banyak kesamaan, orang akan semakin tertarik kepada kita. Namanya samakan frekuensi. Yang ketiga, kalau presentasi itu lebih banyak berbicara, tapi follow up yang baik lebih banyak mendengar dan berempati. Dengarkan aja. Orang itu paling senang didengarkan. Anda mendengarkan lawan, Anda menguasai lawan. Dengarkan mereka, keluhan mereka. Setelah didengarkan Bapak Ibu, terakhir baru kasih solusi. Ini solusinya. Ya, setelah kasih solusi, terakhir adalah closing dengan teori ya dan ya. Ibu mau daftar pagi ini atau siang ini? Ibu mau paket spesial atau paket triliuner? Jadi pilihannya adalah ya dan ya.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat.